Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eliza Artati, NIM 205200064. I'm class 4 di TBI, dan di mata kuliah Filsafat Pendidikan ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang filsafat pendidikan demokratis. Baiklah, apa hubungan filsafat pendidikan dengan demokratis? Demokratis pendidikan merupakan suatu kata yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam Indonesia. Kata demokratis itu berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat kita artikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi, penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Di dalam filsafat pendidikan demokratis juga terdapat pendidikan prakolonial, kosmologi sistem pendidikan, ontologi pendidikan prakolonial, dan aksiologi pendidikan prakolonial atau ancaman pragmatisme. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan atau membahas tentang pendidikan prakolonial. Pendidikan prakolonial atau sebelum penjajahan dimengerti sebagai sebuah penyelenggaraan pendidikan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembatasan ruangnya mengacu pada batas-batas politik yang terdapat di geografis tertentu, sedangkan batas waktunya mengacu pada sebuah masa ketika praktik penjajahan belum dimulai. Geografis tersebut merujuk pada wilayah Nusantara, sedangkan masanya dimaksud mengacu pada abad ke-17. Pada abad ini, model pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan yang didasarkan pada pengetahuan keagamaan. Di tengah-tengah masyarakat rakyat Nusantara, model pendidikan pesantren merupakan bentuk pendidikan yang telah dijadikan berabad-abad hingga era kolonial. Yang kedua yaitu kosmologi sistem pendidikan. Secara etimologi, kosmologi berasal dari bahasa Yunani kosmos yaitu alam semesta dan dunia atau logos yang berarti ilmu. Dengan demikian bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang dunia alam semesta. Pendidikan yang paling tua di masa ini yaitu pendidikan pesantren. Oleh karena itu, pesantren memiliki peran dan fungsi di dalam tiga era, yaitu pesantren masa prakolonial, kolonial, dan pasca kolonial. Pada masa prakolonial, pesantren menjadi satu struktur kekuasaan monarki, dan pada masa kolonial, pesantren menjadi institusi yang berjarak melakukan kritik sosial terhadap pemerintah Hindia Belanda, dan masa pasca kolonial pesantren berposisi ambigu. Kenapa? Karena dukungan terhadap pemerintah ancaman oleh ideologi materialisme, praktisme, dan hedonisme. Dan yang ketiga yaitu ontologi pendidikan prakolonial. Ontologi pendidikan dapat kita mengerti sebagai pencaharian esensi dari pendidikan prakolonial. Esensi tersebut diperoleh melalui eksistensi yang menjadi dalam kurun waktu yang dimulai dari masa runtuhnya Majapahit abad ke-15 hingga masuknya Belanda ke Batavia abad ke-18. Yang meliputi satu, idealisme pendidikan pasca Renaissance, yaitu pendidikan yang telah ditandai dengan situasi yang menganut kebangkitan akal sehat dan mengangkat keimanan dan pengetahuan. Yang kedua yaitu identitas pesantren. Maksudnya di sini yaitu tentang tradisi intelektual yang terjadi pada tahun 1500. Menurutnya pada kurun waktu itu tradisi intelektual kalangan pesantren masih kurang memiliki pengaruh. Dan yang ketiga pesantren kolonial atau identifikasi realitas sosial, yaitu dibagi menjadi dua dimensi. Pertama, dimensi sosial yang merujuk pada pentingnya tanggung jawab individu di tengah-tengah masyarakat, dan yang kedua, dimensi spiritual dilakukan melalui jalur tarekat, syarikat, hakikat, dan makrifat. Dan yang keempat yaitu pesantren postkolonial, koreksi peran negara. Dan yang kelima yaitu identitas baru berbasis pesantren. Maksudnya yaitu dalam prepestik Islam Nusantara telah berhasil membangun sebuah konstruksi baru tentang pesantren yang mengambil jarak dengan industrialisasi yang mengatasnamakan modernitas.
Dan yang keempat yaitu aksiologi pendidikan prakolonial atau ancaman pragmatisme. Aksiologi adalah orientasi nilai. Bila kita lihat kiprah pendidikan pesantren dari masa ke masa, maka orientasi perinetasi nilai pendidikan pesantren mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sehingga pesantren dapat dijadikan sebagai simbol dan kiprahnya terancam pragmatisme. Oleh karena itu dibagi menjadi 3, yang pertama realitas, yang kedua strategis, dan yang ketiga orientasi. Realitas pada masa prakolonial yaitu wahdatul wujud, pada masa kolonial yaitu kritikal sosial, dan pada masa pasca kolonial yaitu basis massa. Yang kedua yaitu strategis, pada masa prakolonial relasi pesantren kerajaan, pada masa kolonial yaitu bersangkutan dengan strategi non-kooperatif, dan pada masa pasca kolonial yaitu legitimasi kultural. Dan yang terakhir yaitu orientasi, pada masa prakolonial yaitu permunian Islam-Islami, nilai Islami, dan pada masa kolonial yaitu nilai perjuangan, dan pada masa pasca kolonial yaitu ritual. Oke guys, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dari filsafat pendidikan demokratis. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Thank you for listen to me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.